Dan sejauh apakah janji ekonomi dari calon Presiden Prabowo Subianto? Apakah realistis untuk diwujudkan? Berikut ini kita akan simak pemaparan dari ekonomis CNBC Indonesia Research, Mbak Maisaro. Halo Mbak Esa, apa kabar? Halo, apa kabar? Ini Sudah Jakarta siap-siap? panas ya, seperti Jakarta suhu politik. panas, apalagi calon-calonnya udah mulai keluar seperti satu suhu persatu. politik Indonesia ya panas, mulai Benar. panas. Dan kita betul. akan membahas dan mengulas sebenarnya bagaimana visi dan misi dari masing-masing calon presiden kelak yang akan maju di kancah politik laga calon presiden 2024 satu persatu. Betul. Dan sekarang adalah yang pertama gilirannya Pak Prabowo Subianto gitu ya. Mm. Ini apa yang menarik Mbak Esa yang kamu bawa nih untuk nanti kita akan perdalam lagi dalam diskusi ini. Hal-hal baru banyak nggak sih dari Pak Prabowo? Kalau kita lihat dari 3 capres yang sudah mengajukan pencalonannya ya, Pak Prabowo ini tentu saja paling senior Ya. dan sudah panjang nih track recordnya ya dalam pencalonannya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat jejak mungkin janji-janji dia dari mungkin 2000 ketika menjadi cawapres, kemudian juga menjadi capres, kemudian beberapa kali kan ada beberapa hal yang sebenarnya diulang ya. Ya. Tidak terlalu baru, mungkin ada beberapa yang hal baru, tapi ada beberapa hal yang mungkin seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, kemudian janji Baik. makan gratis, susu gratis pun sebenarnya udah lama ya. Lama. Kita Betul. coba buka satu persatu Betul, begitu ya kita data lihat. research yang sudah disiapkan oleh Mbak Esa di sini. Yang pertama nih koalisi partai dan capres dukungannya. Nih seperti apa nih? Positioningnya seperti apa khususnya untuk Pak Prabowo? Kalau kita lihat tentu saja ini koalisi yang paling gemuk ya, paling senior-senior Betul. semua kita lihat ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN dan suaranya juga sangat besar. Tapi kita harus tahu ya, ingat bahwa suara partai tidak sejalan kadang ya dengan suara pemilihan presiden. Jadi belum tentu ini mencerminkan suara dari calon Pak Prabowo nanti. Yang pasti bahwa Pak Prabowo memiliki kendaraan politik yang sangat bagus dari partai-partai ini ya. Dengan kata lain adalah partai-partai, beberapa partai yang besar ini pun juga masih akan percaya begitu ya bahwa di periode ini Pak Prabowo mungkin akan ada kans atau kesempatan untuk bisa Betul memimpin sekali ya. Indonesia gitu ya Mbak Esa. Oke, kita ke next slide. Ini tadi karena dominasinya Anda bisa lihat sendiri ya banyak partai yang tadi support dan mendukung Pak Prabowo untuk maju di 2024. Kita next slide. Oke, ini apa nih? Jumlah murid di berbagai tingkat sekolah di Kita Indonesia. tentu sangat menarik ya tertarik dengan janji Pak Prabowo ini mau ngasih makan dan susu gratis nih Ya. ke seluruh siswa sekolah, dan kita kalau lihat jumlahnya luar biasa besar ya sebenarnya, lebih sekitar 57-59 juta, dan kita lihat paling banyak nih anak SD. Kenapa kita harus menggarisbawahi anak SD ya? Jumlahnya sangat besar dan kita ingat bahwa ini adalah masa pertumbuhan yang paling penting ya. Jadi sangat masuk akal sebenarnya kalau kemudian Pak Prabowo juga menyasar kelompok ini. Ada termasuk dari TK, dan ini kan dari Kementerian Agama dan dari Kemendikbud sendiri ya, kita lihat ada data-data di sini, dan kemungkinan kan sebenarnya dari SMP dan SMA semakin mengecil, tapi bahwa kita harus ingat anak SD paling penting paling banyak pasti akan memakan anggaran lebih banyak juga. Oke, sudah ada dibudgetin belum keluar lebih detail angkanya Mbak? Kalau dari riset apakah akan diambil dari anggaran yang mana? Apakah akan masuk menjadi APBN ataukah dari kementerian seperti misalnya dari sosial, Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan gitu, atau kementerian apa yang sebenarnya untuk menunjang ini kan mungkin salah satu end up-nya adalah kepengen supaya lebih gizi berimbang. Betul, gitu ya Mbak Esa ya. Sebenarnya kalau Pak Prabowo juga belum menjelaskan secara detail ya berapa sih sebenarnya keperluan anggarannya dan dari mana diambil. Mungkin boleh dilihat ke slide berikutnya. Next slide. Nah, kita lihat hitung-hitungannya nih seperti apa sih. Kalau kita lihat anak sekolah dari SD sampai SMA ini sekitar 57,99 58 juta lah ya. Kita taruhlah paling sederhana nih makan siang 15.000. Mungkin kalau Jakarta makan siang 15.000 sederhana sekali ya. Sederhana, betul. Nasi telur mungkin. Betul, nasi sama telur sayur. sama sayur. Iya, mungkin kalau di daerah mungkin masih lumayan lah ya. Mungkin kalau kita lihat daerah yang Jogja atau mungkin yang lain itu 15.000 masih lumayan nih. Dan kita ambil susu ini yang paling milnya volumenya paling kecil lah 125 mili yang iya, kecil. Betul Oke, sekali. harganya Kita lihat tuh sekitar rata-rata 3.000-an. harganya sekitar 3.000, dan kalau Pak Prabowo bilang tiap hari selama sekolah, berarti kan kita harus ingat sebenarnya berapa sih jumlah hari sekolah, dan sesuai Kemendikbud kan sekitar 255. Artinya kalau kita kali ya jumlah anak sekolah, kemudian makan siang, kemudian juga susu, itu ada perlu anggaran 266,16 triliun, lumayan ya. Betul. Lumayan besar, 266 ya. triliun ya, 267 triliun. Betul, dan seperti Pak Prabowo bilang juga akan memberikan balita dan ibu hamil itu gizi yang mencukupi. Kalau kita lihat kemungkinannya
kita taruhlah 20.000 mungkin ya untuk ke balita ya, dan setiap hari kata Pak Prabowo. Jadi ada angka yang lumayan besar juga nih, 161,29 triliun. Artinya dibutuhkan kalau di total nih, ini belum ngitung ibu hamil ya. Oh, ibu hamil belum ya? Betul, Oke. belum Ini menghitung. baru anak-anak ya? Iya, balita ya. Itu dibutuhkan 427,45 triliun. Angka yang sebenarnya sungguh fantastis ya. Sebenarnya kalau saat ini tuh sudah ada anggaran bantuan makanan tambahan untuk anak, balita, dan ibu ya di Kementerian Kesehatan itu sekitar 1,24, tapi sasarannya masih sangat kecil ya, karena tidak semua di cover seperti mungkin keinginannya Pak Prabowo ya. Jadi ini termasuk luar biasa, anggaran yang sangat luar biasa besar, dan kita harus ingat, mungkin boleh di slide berikutnya. Oke, next slide. Tapi kalau bisa dikomentari sebenarnya 1,24 triliun sudah ada anggaran bantuan, ini dibutuhkan 427 triliun. Ya ini gitu kan dengan rupiah. perhitungan tiap hari ya. Tiap hari Sementara ya. kalau anggaran tambahan tadi makanan itu kan sewaktu-waktu aja nih. Sewaktu-waktu, Seperti mungkin benar. posyandu mungkin ya. Cuman ngejar kayak jauh banget gitu Iya, ya, mungkin sesuai ya. harapan ya Mbak Mungkin Esa. kacang hijau aja dan Betul, susu gitu. betul. Oke. Apakah kemudian ini akan mengambil dari anggaran pendidikan kah atau akan ditambah? Karena kita lihat anggaran pendidikan itu juga sudah luar biasa besar ya, memakan 20% dari total belanja negara. Kita lihat anggarannya sudah luar biasa, 621. Apa kemudian mengambil sebagian dari Kemendikbud ataukah dari kementerian lain, kita belum melihat dengan jelas ya. Ataukah mungkin Pak Prabowo memiliki sumber alternatif pembiayaan yang bisa memfasilitasi dari ambisi mereka itu ya. Artinya bahwa ini adalah anggaran pendidikan yang sudah besar, atau kemungkinan akan ditambah atau enggak, kita tidak tahu, karena sebenarnya saya juga pengen tahu nih. Pengen tahu ya. Nanti kita mungkin perdalam ini begitu ya, Iya, dari betul. mana ya. Karena kalau dibebankan lagi ke anggaran pendidikan, ini angkanya juga cukup besar. Ya? Luar biasa besar ya. Oke, Mbak Esa masih ada lagi Mungkin data? next slide mungkin. Next slide, oke. Kita ke next slide. Nah, sebenarnya selain dari tadi ya janji-janji makan gratis, kemudian susu gratis, Pak Prabowo juga bilang akan melanjutkan misi-misi Pak Jokowi nih. Yang sudah dijalankan dan Betul, yang berhasil. program-program banyak sekali ya, termasuk Kartu Indonesia Pintar, mungkin juga Kartu Sehat, dan mungkin juga program kesehatan untuk ibu hamil juga. Dan kalau kita melihat sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan begitu banyak bantuan ya kepada siswa, dan mungkin juga kepada ibu-ibu hamil juga lewat program kesehatannya. Dan kita lihat mungkin salah satunya, walaupun pemerintah tidak melihat detail, tapi kita lihat mungkin kan anggaran pendidikan ada di belanja pemerintah pusat termasuk ke daerah. Salah satunya kalau kita lihat ada program untuk beasiswa ya, ini ya, Kartu Indonesia Pintar, kemudian untuk juga siswa, untuk mahasiswa sebenarnya juga sudah lumayan ya. Dan ini kan bagian dari anggaran pendidikan secara keseluruhan ya. Mungkin Pak Prabowo bisa mengambil dari sebagian dari anggaran ini untuk keperluan misi dan visi beliau gitu. Oke, ini tadi melalui pembiayaan 69,5 T, ini dana abadi pendidikan termasuk ya. PDP ya. PDP masuk di sana, kemudian ini transfer ke daerah, ini BOS juga gitu ya, 43,7 juta siswa, ada BOP PAUD. Sebenarnya kalau dilihat dari angka-angka ini, Pak Jokowi pun juga sebenarnya sudah concern ya. Betul ya. sekali, sudah concern ya, tiap tahun angkanya pun selalu naik. Oke, ada lagi data yang ingin disampaikan, Mbak Esa, atau ini jelas? Ada, masih ada ya, next ya. Kita next slide. Oke, Nah, mengembangkan salah tax satu ratio. sebenarnya ini adalah ambisi Pak Prabowo yang sudah sering kali disampaikan, terutama ini sangat gencar ketika debat Capres 2019 berarti ya, dengan pasangannya Pak Sandiaga Uno, bahwa Pak Prabowo ingin sekali meningkatkan tax ratio kita yang saat ini nih lumayan jeblok ya, turun terus gitu. Padahal kita tahu pendapatan pajak nih sumber utama loh dari pembangunan kita ya, sekitar 75% itu dari sana pembiayaan APBN kita. Pak Prabowo selalu bilang bahwa ingin 16%, sekitar 16%. Sementara sekarang ini 9,6 ya bahkan, dan dalam kita ingat dalam nota keuangan Kemenq itu sekitar jangka menengahnya sekitar 12 sampai 14. Artinya ambisi Pak Prabowo itu lebih besar daripada yang diinginkan oleh pemerintah sekarang ya. Persoalannya adalah kepada siapa ini akan disasar. Kalau kita ingat tax ratio naik, ada kelompok lain yang harus menanggung tentu saja ya, bahwa ada mungkin kenaikan PPHK atau PPNK, kita belum lihat ya. Artinya bahwa ada potensi dari kenaikan penerimaan pajak, ada potensi juga bahwa semakin banyak orang yang akan dipajaki, semakin luas juga mungkin objek pajak yang akan digarisbawahi gitu. Peningkatan tax ratio juga sudah dilakukan Pak Jokowi juga sebenarnya ya, dengan betul berbagai sekali. macam Itu lini adalah selalu target pemerintah tiap tahun, walaupun kita tahu tahun ini tahun 2020 pasti sulit ya karena ada pandemi.
Oke ya. Mm-mm. Oke, itu dia ya. Next slide, masih ada satu slide Satu lagi. slide lagi Satu slide tersisa. soal. Nah ini mungkin Yes. baru ya, karena di 2019 belum ada soal hilirisasi. Sementara hilirisasi kita tahu adalah mimpi besar Pak Jokowi dan ingin dilanjutkan oleh juga Pak Prabowo. Kalau kita lihat sebenarnya sudah ada roadmap-nya nih sampai 2040 dan anggarannya luar biasa ya, 45 miliar sampai 2040 dan akan tentu aja terbagi. Dan Pak Jokowi kan selalu bilang hilirisasi jangan tambang aja nih, harus mulai banyak sekali. Kita lihat juga ada di perikanan, ada kehutanan, ada di tentu saja di perkebunan ya. Dan sebenarnya ini juga sering disampaikan Pak Prabowo dan sejalan dengan mimpi dia di soal ketahanan pangan gitu. Oke, ini yang harus diperhatikan dan jadi concerns begitu Iya ya. betul. Pastinya ya. Oke, dan nominalnya berapa tuh? Mbak Esa di pojok situ? 45,4 miliar ya. Miliar, Iya. oke. Dan Luar total biasa. investmentnya sebenarnya jauh lebih Iya, betul besar gitu sekali, ya. ya. Kalau di bawah ini ada Iya. angka merah, Anda melihat begitu ya bahwa Ini totalnya sekitar segini ya. Itu angka yang luar biasa sampai 2040 dan karena kita tahu tentu saja hilirisasi itu butuh anggarannya sangat besar karena juga soal teknologi dan soal berbagai macam ya perkembangan dan juga R&D juga gitu. 5 tahun ke depan ini akan kita lihat begitu ya, dan pas khususnya sih sebenarnya spotlightnya di tahun depan ya Mbak Iya, Esa ya. betul. Siapakah yang akan menjadi next presiden Betul, untuk ya. Republik Indonesia di 2024 dan mengemban 5 tahun begitu ya, yang harus mewujudkan banyak cita-cita besar yang Betul, sudah ya. dilakukan oleh para pendahulunya. Ini kayaknya harus kita belajatin Iya. lebih dalam Mbak Esa. Serealistis apa mungkin? ya? Serealistis apa? Cukup oke nggak, masih bisa dijalankan nggak ya? Sebenarnya kalau soal susu gratis, makan gratis ini sudah banyak contohnya di banyak negara ya. Kita lihat bahkan India itu sudah memberikan makan gratis kepada sekitar 120 juta anak sekolah dan biayanya sekitar 2,8 miliar dolar, sekitar 45 triliun. Beberapa negara bahkan Afrika ada yang memberikan makan gratis juga ke anak-anak sekolah. Jadi sebenarnya soal itu tidak masih make sense, cuma mungkin kita cari seberapa realistis dan seberapa anggarannya biar tidak membebani APBN gitu.